Hello guys, welcome back to English class with me Miss Riris for grade 8. So today I'm going to teach about recount text. Ya, hari ini Miss akan mengajarkan tentang recount text ya. Salah satu jenis teks yang ada dalam pembelajaran bahasa Inggris dan menjadi highlight text di kelas 8. So before that, if you see this word experience and then past events. Nah, ini akan berkaitan dengan recount text. Experience itu apa? Ya, experience adalah pengalaman dan past events itu adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, when we talk about experience and past events, we need recount text as the text to retell the experience or past events. Jadi di dalam recount text ini kita akan menceritakan tentang sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Tapi sifatnya bukan hayalan ya, bukan sebuah cerita karangan, tapi dia adalah berbasis pengalaman atau berbasis peristiwa yang sudah terjadi. But before that, let's see the learning objectives. The first, students are able to understand the structure and the characteristics of recount text. Jadi, melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat memahami struktur dan karakteristik dari recount text. Second, students are able to find information in a recount text through answering 5W 1H question. Ya, 5W 1H question ini tentu tidak asing buat kalian ya. Tentu masih ingat di pembelajaran sebelumnya Miss sudah menjelaskan apa saja 5W itu, ada when, what, where, why, who, dan ada how. Nah, melalui pembelajaran di recount text ini, peserta didik juga akan menggali informasi dalam teks recount text dengan menjawab pertanyaan 5W dan 1H tersebut. And the last, students are able to write a recount text. Dan nanti pada akhirnya peserta didik diharapkan mampu menyusun recount text sederhana tentang pengalaman pribadi menggunakan simple past tense dengan tepat. So let's get to the definition of recount text. So, recount text is a text which retells events or experience in the past. Jadi teks recount ini adalah teks yang menceritakan kembali. Oke, sekali lagi, menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, so the purpose of recount text to retell past events. Miss garis bawahi di kata retell, menceritakan kembali. Jadi seperti apa ya kalau bahasanya sekarang, seperti flashback ya. Jadi seperti flashback tentang kejadian yang sudah terjadi atau pengalaman yang sudah terjadi di masa lalu. Lalu sekarang kita masuk ke generic structure atau struktur dari recount text. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah mengerjakan pretest di mana di situ ada pertanyaan di mana kalian diminta untuk mengisi titik-titik dengan 3 kata ini ya, benar ya. Nah, di sini akan ingatkan kembali bahwa ada 3 bagian atau structure dari recount text. Yang pertama, the first one is orientation. The orientation is an introduction and background of the events. Jadi isinya adalah background atau opening dari cerita yang akan disampaikan atau pengalaman yang akan disampaikan di dalam teks tersebut. Nah, isinya apa saja, Miss? Ada who are involved, siapa saja yang terlibat di dalam cerita itu. Kemudian when the events happen, kapan terjadinya. Dan bisa juga dijelaskan peristiwanya itu apa atau pengalamannya itu apa. Lalu yang kedua ada events. Hati-hati pronunciation-nya ya, bukan event tapi events. Nah, event ini merupakan series of events in chronological order. Jadi merupakan urutan peristiwa di dalam cerita tersebut atau pengalaman yang disampaikan dan harus chronological order, harus urut dari peristiwa yang paling awal sampai peristiwa yang paling akhir. Dan yang terakhir adalah reorientation. Apa itu reorientation? Nah, reorientation ini merupakan closing of the story. Jadi penutup dari peristiwa atau cerita pengalaman yang disampaikan. Nah, biasanya berisikan the writer's feeling on the events atau bagaimana sih perasaan penulis terhadap peristiwa yang dia alami dalam pengalamannya. Nah, bagian ini merupakan bagian yang sifatnya optional.
Artinya boleh ada dan boleh juga tidak ada di dalam sebuah recount text. Ya, inilah 3 part atau structure dari recount text ya. Sekali lagi ada orientation, yang kedua ada events, yang ketiga ada reorientation. Next, types of recount text. Recount text ini sebenarnya lebih cenderung menceritakan pengalaman seseorang. Bisa dengan POV menggunakan I atau bisa menggunakan VOP orang ketiga tunggal seperti she atau he. Nah, itu disebut dengan personal experience. Tapi ada juga yang sifatnya factual atau kita sebut dengan factual experience. Nah, factual experience ini contohnya apa, Miss? Contohnya adalah misalnya laporan percobaan atau misalnya contohnya laporan peristiwa seperti chronological order dalam mengerjakan sesuatu. Misalnya yang paling gampang adalah laporan penelitian atau bisa juga berupa laporan percobaan seperti itu ya. Dan yang terakhir yang mungkin jarang kalian temui di jenjang SMP ini yaitu biografi. Nah, biografi ini adalah recount text yang sudut pandangnya atau POV-nya adalah orang ketiga tunggal, yaitu membahas tentang riwayat hidup seseorang. Nah, biografi ini biasanya kan tokoh-tokoh terkenal ya isinya. Nah, seperti itu. Jadi, ini contoh atau tipe-tipe dari recount text dan yang paling sering digunakan di dalam bacaan dalam soal adalah personal experience. Lalu apa saja karakteristik dari recount text? Yang pertama, recount text itu tidak mengandung konflik atau no conflicts in recount text. Karena ini bukan cerita naratif. Jadi tidak ada konflik, benar-benar menceritakan ulang, menceritakan kembali sebuah peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Yang kedua, seperti sudah disampaikan di awal tadi adalah chronological order. Harus urut peristiwanya dari peristiwa yang paling pertama terjadi sampai di ending of the story atau cerita pengalaman. Lalu yang ketiga sudah pasti karena masa lampau, recount text menggunakan simple past tense. Apa itu simple past tense? Kalimat yang menjelaskan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Beberapa yang digunakan, iya, verb to, dan jenis to be yang dipakai ada 2, apa saja? Was and were. Very good. And then the last is recount text uses adverb of time seperti last year, yesterday, 2 weeks ago, dan seterusnya yang menjadi adverb of time dari simple past tense, dan juga menggunakan adverb of sequence, yaitu keterangan urutan ya. Contohnya misalnya first, kemudian next, after that, then finally. Nah, itu disebut dengan adverb of sequence. Lalu bagaimana contoh teksnya, Miss? Nah, contoh teksnya tidak akan Miss tampilkan di penjelasan ini ya. Nanti akan ada contoh teks tersendiri yang akan Miss attach di Avresto dan silahkan dibuka di sana. Kalian buka dan kalian baca untuk peserta didik kelas 8. So, that's all for the explanation about recount text. I hope you can understand what I mean dan semoga apa yang sudah disampaikan itu bisa menjadi bahan pembelajaran kalian. Boleh diulang-ulang kembali video pembelajaran ini jika masih ada yang ingin ditanyakan. You can ask me at onsite class. So, thank you very much for watching my explanation. See you at onsite class. Bye-bye. Have a nice day.